うさ。Halo Sobat Wibu seantero jagat. Hari ini kita bakal bahas salah satu episode paling ikonik di sepanjang sejarah anime. Demon Slayer episode 17. Judulnya adalah Kuasailah Satu Hal Saja. Guys, ingat kan episode kemarin? Tanjiro baru aja ngebantai ibu laba-laba pakai jurus hujan yang memberkati. Tapi Tanjiro sadar ada anggota 12 Kizuki di gunung ini. Dia pengen banget dapat sampel darahnya buat Dr. Tamayo biar Nezuko bisa cepet jadi manusia lagi. Tapi masalahnya guys, Inosuke badannya udah berdarah-darah guys. Tanjiro nanya, "Lu oke nggak?" Inosuke tetap sombong kayak biasanya. "Gue oke, gue mah kuat." Padahal suaranya udah gemeteran kayak nahan nangis. Inosuke ini emang definisi laki-laki gengsian ya guys. Badan sudah mau copot tetap aja bilang I'm fine. Padahal kalau dia jujur, admin siap kok mijetin. Nah, sekarang kita pindah ke si kuning kesayangan kita, Zenitsu. Kasian banget guys, dari tadi dia lari-larian sendirian manggil-manggil Nezuko. Tiba-tiba, dia ngerasa tangannya perih karena digigit laba-laba kecil. Awalnya dia cuek, tapi pas dia masuk ke sebuah area terbuka, jeng-jeng, dia lihat pemandangan paling ngeri sedunia. Banyak manusia tergantung di jaring laba-laba, badannya bengkak, mukanya pucat, dan perlahan-lahan mereka berubah jadi laba-laba berkepala manusia. Sumpah ya guys, ini mah horor murni. Bayangin, lu lagi nyari ayam di hutan, nemu kumpulan manusia laba-laba. Kalau admin sih udah pingsan di tempat tanpa perlu nunggu diserang. Tiba-tiba muncul satu iblis lagi yang badannya laba-laba raksasa, tapi mukanya muka bocah laki-laki. Namanya Kakak Laba-Laba. Dia ketawa ngejejek Zenitsu. Dia bilang jangan panik, 24 jam lagi lu juga bakal jadi laba-laba kayak mereka. Tangan lu udah mulai ungu kan? Itu tandanya racunnya sudah menyebar. 針がここに来ると手足にしびれと痛みにする。そして目覚めた時に Zenitsu yang dengar itu langsung panik luar biasa. Dia manjat pohon sambil nangis kejer. Pas lagi di atas pohon, Zenitsu ingat masa lalunya yang ngenes banget. Dulu Zenitsu itu cowok yang gampang ditipu cewek sampai punya utang segunung. Terus dia diselamatin sama kakek-kakek yang dia panggil Jigoro alias Gramps. Si Gramps ini ternyata mantan Hashira Pilar Guntur. Dia ngelatih Zenitsu dengan cara yang lebih ngeri dari camp militer. Zenitsu sering kabur dan manjat pohon karena takut. Nah, pas lagi manjat pohon sambil nangis pas latihan dulu, tiba-tiba, duar! Zenitsu kesamber petir beneran dari langit. Ini sejarah paling gak masuk akal di anime guys. Orang lain kesamber petir mati, Zenitsu kesamber petir malah cuma berubah warna rambut jadi kuning. Kayaknya petir di Jepang punya bakat jadi hairstylist ya. Zenitsu ngerasa dirinya sampah, gak berguna, dan cuma bisa satu teknik doang dari 6 teknik pernapasan guntur. Teman seperguruannya juga selalu ngebully dia. Lu itu beban, pergi sana. Tapi di tengah hinaan itu, si Gramps tetap sabar. Dia bilang ke Zenitsu, gak apa-apa kalau cuma bisa satu teknik, tapi kuasailah satu hal itu sampai batas maksimal. Tempah dirimu sampai kau jadi pedang yang paling tajam. Gramps ini benar-benar sayang sama Zenitsu. Dia nggak pernah ninggalin Zenitsu meski Zenitsu nangis tiap hari. Balik ke masa sekarang di hutan, Zenitsu yang di atas pohon tiba-tiba pingsan gara-gara efek racun dan ketakutan. Tapi guys, kalian tahu kan, pas Zenitsu merem itulah saat mode dewanya aktif. Nah guys, siapkan mata kalian. Si kuning yang tadi nangis-nangis sekarang bakal berubah jadi mesin pembunuh paling estetik di Demon Slayer. Iblis laba-laba itu ngirim ratusan laba-laba kecil buat nyerang Zenitsu. Zenitsu yang lagi tidur tiba-tiba gerak. Dia narik napas dalam-dalam sampai udara di sekitarnya bergetar. Iblis itu bingung, kok hawanya jadi beda. Zenitsu pakai teknik pernapasan guntur bentuk pertama, Hekireki Isen, kilat merobek udara. Gila guys, animasinya pecah banget.
Zenitsu melesat secepat kilat nembus udara. Iblis itu nyoba nangkis pakai racun, tapi Zenitsu terlalu cepat. Zenitsu pakai teknik itu berkali-kali buat menghindarin serangan jaring. Dan akhirnya, zeras! Cuma dalam satu kedipan mata, kepala iblis laba-laba itu sudah lepas dari badannya. Zenitsu mendarat dengan keren di atas rumah jaring. Dia berhasil menang. Anjay, Zenitsu kalau lagi tidur speknya gila banget guys. Udah kayak pakai cheat no clip sama speed hack. Iblisnya aja sampai bingung, loh kok gue mati? Setelah menang, Zenitsu bangun dan sadar badannya makin lemas. Dia pakai teknik pernapasan buat melambatin racun di jantungnya. Burung pipitnya nyangis lihat kondisi Zenitsu dan terbang nyari bantuan. 少しでも毒の巡りを遅らせる。そうだ。炭治郎にも。 Di sisi lain hutan, Tanjiro dan Inosuke dengar suara petir tadi. いや、怪我がひどいから。誰が見たって。 Tapi mereka nggak sempet ngecek karena tiba-tiba dihadang sama monster yang jauh lebih gede. Ayap iblis bapa. Monster ini badannya berotot gelasar, mukanya benar-benar serem, dan dia punya kekuatan fisik yang nggak masuk akal. Sekali pukul, pohon-pohon di sekitarnya langsung tumbang. Tanjiro dan Inosuke langsung pasang posisi waspada. Aduh, baru aja tenang dikit muncul bos raksasa. Inosuke mah seneng dapat lawan gede, tapi Tanjiro mukanya udah panik guys. Episode berakhir dengan tatapan tajam si ayah laba-laba yang siap ngeremukin tulang dua jagoan kita. Wih, bener-bener episode yang bikin merinding guys. Menurut kalian kerenan mana? Zenitsu mode nangis atau Zenitsu mode ganteng tidur? Kita lanjutin Marathon Demon Slayer Season 1 episode 18. Judulnya adalah Ikatan Palsu. Nah, episode ini dibuka dengan kemunculan dua jagoan kita yang paling ditunggu. Giyu Tomioka dan Shinobu Kocho. Mereka berdua ini levelnya sudah Hashira guys, alias kasta tertinggi di korps pembasmi iblis. Mereka jalan nembus hutan yang isinya mayat pembasmi iblis kelas 3 semua. Shinobu nanya ke Giyu, Giyu, lu kenal nggak sama salah satu dari mereka? Giyu cuma diam 1000 bahasa. Sekarang kita balik ke duel maut antara Inosuke lawan iblis ayah laba-laba. Monster ini badannya berotot banget guys, lebih serem dari bouncer club malam. Tanjiro datang nolongin Inosuke dan nyoba nebas tangan si iblis. Tapi, ting, pedangnya nggak mempan. Tanjiro sadar kalau fisik monster ini kerasnya minta ampun. Inosuke nyoba pakai dua pedangnya sekaligus buat motong tangan si iblis. Tapi dia malah dipukul sampai mental dan berdarah-darah. Tanjiro pun muter otak. Dia pakai pernapasan air buat nebas pohon besar biar jatuh nih di si iblis. Nah guys, Tanjiro ini emang murid teladan. Kalau nggak bisa nebas tangan musuh, ya mending nebas pohon biar musuhnya kena geprek. Inosuke yang lihat itu bukannya bilang makasih, malah bilang Tanjiro tukang pamer. Dasar babi hutan gengsian. Tapi si iblis nggak bego guys. Dia malah ngangkat pohon itu dan ngehantem Tanjiro sampai Tanjiro terbang jauh ke tengah hutan. Sebelum hilang dari pandangan, Tanjiro teriak, "Inosuke, jangan mati ya. Ini salah satu dari 12 Kizuki." Dan wush, Tanjiro hilang di telan kegelapan. Pindah ke sisi lain gunung, ada Zenitsu yang nasibnya makin mengenaskan. Dia masih tergeletak di atas rumah laba-laba, racunnya sudah nyebar ke seluruh badan. Kakinya sudah mengecil, tangannya ungu, pokoknya bentar lagi dia bakal jadi laba-laba gemoy. Zenitsu pasrah, dia minta maaf ke Nezuko dalam hatinya. Pas dia mau merem, dia dengar suara kakek gurunya, Gramps. "Jangan menyerah Zenitsu." Tiba-tiba muncul cahaya indah dari langit. Bukan meteor guys, tapi Shinobu Kocho. Shinobu mendarat dengan anggun kayak kupu-kupu. Dia nanya dengan nada lembut banget, "Moshi-moshi, lu nggak apa-apa, Dek?" Waduh, admin kalau jadi Zenitsu pasti langsung sembuh seketika lihat Mbak Shinobu datang. Cantik banget tapi memantikan. Akhirnya Zenitsu dapat bantuan juga. Balik lagi ke Tanjiro. Dia jatuh di sebuah area dan nemuin pemandangan yang aneh. Ada iblis bocah berambut putih, Rui, lagi nyiksa iblis cewek yang dia panggil kakak. Muka si kakak sampai berdarah-darah karena disabet benang sama Rui. Tanjiro kaget. "Loh, kok kalian sesama iblis malah berantem? Bukannya kalian satu tim?" Rui jawab dingin,
Ini urusan keluarga gue, lu jangan ikut campur. Tanjiro langsung marah besar. Keluarga itu saling melindungi, bukan saling nyiksa. Bau kalian berdua itu bukan bau kasih sayang, tapi bau ketakutan dan kebencian. Pas mereka lagi debat soal teori keluarga, tiba-tiba muncul satu pembasmi iblis sombong yang lewat gitu aja. Dia ngeremehin Rui karena bentuknya anak kecil. Biar gua yang beresin nih bocah, biar gua dapat duit banyak dan naik pangkat, katanya. Nah, ini dia tipe-tipe karakter figuran yang cuma numpang lewat buat jadi pajangan. Baru juga ngomong sombong, sedetik kemudian, ces, badannya sudah kepotong jadi dadu kecil-kecil sama benang Rui. Mampus loh, makanya jangan sok jagoan di depan bos. Tanjiro merinding. Dia ngerasa hawa di sekitar Rui jadi berat banget. Rui ternyata bukan iblis sembarangan guys. Dia adalah Lower Moon 5. Sekarang kita balik ke Inosuke. Kasian banget si babi hutan satu ini guys. Dia lari-larian dari si ayah laba-laba. Dia ngerasa malu karena harus kabur. Akhirnya mental barbarunya bangkit. Gua adalah Inosuke Hashibira. Gua nggak bakal lari. Inosuke balik nyerang. Dia pakai teknik pedang gergajinya buat motong tangan si iblis. Berhasil, tangannya putus. Tapi jangan seneng dulu guys. Si iblis malah lari ke pohon, kulitnya mengelupas dan dia berevolusi jadi makin gede dan makin ngeri. Inosuke nyerang lagi pakai jurus terkuatnya, tapi krak, kedua pedang Inosuke patah jadi dua. Si iblis nangkep leher Inosuke dan mulai nyekek kenceng banget. Inosuke nggak bisa napas, dia mulai lihat cahaya putih. Dia ingat bayangan ibunya yang nangis dan minta maaf. Pas Inosuke udah hampir wassalam, slash! Tiba-tiba tangan si iblis putus. Siapa yang datang? Yap, mas-mas kulkas kita, Giyu Tomioka. Giyu cuma butuh satu gerakan buat motong-motong si iblis raksasa itu jadi berkeping-keping. Inosuke sampai mengongoh, ini manusia atau dewa? Di sisi lain, Tanjiro mulai duel lawan Rui. Rui ngeluarin jaring laba-laba yang warnanya merah. Tanjiro nyoba nebas pakai teknik pernapasan air, tapi gila guys, benang itu kuat banget. Pas pedang Tanjiro beradu sama benang Rui, klang, pedang nicirin kebanggaan Tanjiro malah patah. Tanjiro shock banget. Benang merah itu terus melesat ke arah wajah Tanjiro. Episode berakhir dengan posisi Tanjiro yang benar-benar terpojok dan pedangnya sisa setengah. Kita bakal bahas Demon Slayer episode 19 Hinokami. Ini adalah episode yang bikin internet meledak pas pertama kali rilis. Nah, di episode ini, kita mulai dengan si mas-mas barbar Inosuke. Dia baru aja diselamatin sama Giyu Tomioka yang ngebantai iblis ayah laba-laba secepat kilat. Inosuke mengongok guys. Dia ngelihat Giyu nebas iblis kayak lagi motong tahu. Gampang banget. Dasar Inosuke, bukannya bilang makasih, dia malah nantang Giyu gelut. Mas Kulkas, ayo lawan gue. Gue mau rebut posisi lu. Giyu dengan wajah datarnya cuma bilang, latihan lagi sana yang benar. Aduh Inosuke, lu itu baru aja selamat dari maut, malah nyari penyakit baru. Giyu itu Hashira guys, sekali jentik mungkin lu langsung terbang sampai ke planet Namek. Giyu yang gak mau ribet akhirnya ngiket Inosuke pakai tali terus digantung di pohon kayak jemuran. Kasian banget si babi hutan kita satu ini, cuma bisa teriak-teriak gak jelas di atas pohon. Pindah ke atap rumah laba-laba, ada si kuning Zenitsu yang kondisinya benar-benar kritis. Racun sudah menyebar, badannya mulai mengecil, dan dia hampir pasrah. Tapi tiba-tiba, bidadari turun dari langit guys. Shinobu Kocho datang nyamperin dia. Zenitsu dengar suara Shinobu dan langsung inget pesan kakeknya buat jangan menyerah. Shinobu duduk di samping Zenitsu, ngeluarin kotak obat, terus nyuntikin penawar racun ke tangannya. Shinobu bilang, wah kamu hebat ya bisa nahan napas biar racunnya nggak nyebar cepet. Balik lagi ke duel utama. Tanjiro berdiri dengan pedang yang sudah patah setengah. Dia minta maaf ke kakek Urokodaki dan si tukang pedang Haganezuka karena ngerusakin pedang nicirinnya. Rui lagi-lagi nyiksa kakak iblisnya.
Tanjiro marah besar. Keluarga macam apa yang saling menyakiti? Teriak Tanjiro. Rui jawab santai. Gue bosnya di sini. Mereka harus nurut atau mati. Tiba-tiba, Rui ngeluarin benang laba-laba yang super kuat ke arah Tanjiro. Tanjiro hampir aja kena tebas, tapi tiba-tiba Nezuko keluar dari kotak dan pasang badan buat kakaknya. Nezuko kena sabet benang Rui sampai tangannya hampir putus dan badannya berdarah-darah. Nah guys, di sini si Rui langsung kena mental. Dia iri lihat Nezuko yang rela mati demi kakaknya. Si Rui langsung mode psikopat pengen punya adik aktif nih. Dia mau nyolong Nezuko dari Tanjiro. Enak aja lu bocah. 中をちょろちょろする奴らを殺してこい。話 Rui bilang ke Tanjiro, oke, gue biarin lu hidup, tapi kasih adik lu buat gue jadiin adik gue. Tanjiro langsung gaspol. Gak sudi, Nezuko bukan barang. 教える。 ふざけるのも大概にしろ！ Rui yang kesel langsung narik Nezuko pakai benang dan gantung dia di udara. Benang-benang itu melilit badan Nezuko kenceng banget sampai darahnya netes-netes ke tanah. Nezuko pingsan guys. Tanjiro nyoba nyerang, tapi benang Rui kerasnya minta ampun. かとは思うけど。 Tanjiro pakai teknik pernafasan air bentuk ke-10, naga perubahan. Muncul naga air yang keren banget, tapi tetap aja nggak bisa mutusin benang merah Rui yang sudah diperkuat sama darah iblis. Tanjiro ngerasa ajalnya sudah dekat. Benang merah itu sudah di depan mata mau motong leher Tanjiro. Dan di momen kritis inilah guys, kita dikasih scene flashback paling ikonik. Tanjiro ingat masa kecilnya pas musim dingin. Dia lihat ayahnya, Tanjiro Kamado, lagi menari di tengah salju meski badannya lagi sakit-sakitan. Ayahnya menari tarian Dewa Api yang namanya Hinokami Kagura. Ayahnya bilang, Tanjiro, fokus ke perdahasanmu. Dengan teknik ini, kamu bisa menari selamanya meski di tengah kedinginan. Tanjiro tersadar, dia ngerubah pernafasannya dari air yang dingin jadi api yang membara. Anjay guys, naga airnya langsung berubah jadi naga api merah jingga. Musiknya berubah jadi lagu Kamado Tanjiro no Uta yang bikin merinding sebadan-badanan. Tanjiro melesat nembus benang-benang Rui. Dia nggak peduli badannya kebakar atau kakinya patah. Dia cuma pengen nebas Rui. Di sisi lain, Nezuko yang lagi pingsan dengar suara ibunya di alam bawah sadar. Nezuko, bangun, tolong kakakmu. Nezuko buka mata. Dia ngeluarin jurus iblis pertamanya, Baketsu atau darah meledak. Darah Nezuko yang ada di benang-benang Rui langsung meledak jadi api pink. Zras! Kepala Rui terbelah gila-gilaan. Episode berakhir dengan kepala Rui yang melayang di udara. Waduh, gila guys. Admin sampai lupa napas pas bagian akhirnya. Kombinasi Hinokami Kagura Tanjiro dan ledakan darah Nezuko bener-bener masterpiece. Animasinya dari Ufotable emang gak ada obat guys. Jangan lupa klik like, share, dan yang paling penting subscribe ya guys.